yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Paham atau keyakinan yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Artinya apa? Orang-orang yang berpaham ateisme tidak punya keyakinan Tuhan itu ada. Jadi dalam bahasa kita, mereka yakin tidak ada Tuhan. Jadi kalau ada yang ngomong itu bohong-bohong saja, kebohongan. Dan bahkan mereka mengatakan tidak masuk akal adanya Tuhan. Kita tidak bisa tahu. Jadi orang-orang ini berpaham ateisme. Artinya apa? Punya keyakinan, punya pandangan bahwa Tuhan tidak ada apapun Tuhan. Itu ateisme, pakai ME di belakang. Lalu ateis siapa itu? Ateis orang yang percaya bahwa Tuhan itu tidak ada. Bapak jemaah sekalian, semenjak dulu orang yang menegaskan tidak percaya kepada Tuhan itu sudah banyak. Semenjak dulu sangat banyak. Memang kalau kita saksikan dalam sejarah, orang-orang yang ateis itu banyak di masyarakat Barat, di Eropa, di Amerika. Mereka memang sangat banyak yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Lalu saya ingin membahas satu hal kecil dulu pada kesempatan ini. Nanti secara berurutan kita akan bahas secara berangsur-angsur. Apa itu? Saya sebut tadi di awal, kita akan fokus untuk membahas tentang lemahnya argumen orang ateis. Kaum muslimin berbahagia, saya ingin menyebut salah satu tokoh ateis zaman dulu yang memang sudah meninggal beberapa tahun lalu. Nama beliau adalah Stephen Hawking. Stephen Hawking, seorang ahli fisika yang berasal dari Inggris. Stephen Hawking, beliau ini dikenal sebagai seorang yang sangat jenius, tapi Allah takdirkan lumpuh, tidak bisa berjalan seperti kita biasa. Selalu duduk di atas kursi roda, dan di atas kursi roda di depannya selalu juga ada laptop canggih, komputer canggih. Dia dikenal sebagai ahli fisika, dan dengan ilmu fisika Stephen Hawking mengkaji tentang bagaimana dulu terjadinya alam ini. Apa proses yang menyebabkan terjadinya alam ini? Karena beliau ahli fisika, maka beliau mengkaji semuanya ini tidak di luar alam, tapi mengkaji apa yang ada di alam. Dan dia melihat apa faktor-faktor yang ada di alam yang menjadi penyebab awal terjadinya alam. Nah, lalu dari hasil kajiannya tentang alam dengan menggunakan ilmu fisika, Stephen Hawking menemukan bahwa sekian ribu miliar tahun lalu, sebelum kejadian alam seperti yang kita saksikan ini, Stephen Hawking mengatakan bahwa yang ada adalah sebuah molekul kecil atau atom istilah kita sekarang, tapi memiliki energi yang super dahsyat, energi yang sangat besar. Lalu molekul kecil itu, kata Hawking, di masa lalu mengalami proses yang dia sebut dengan proses ledakan dahsyat, meledak, dan dia sebut dalam bahasa ini dengan Big Bang. Lalu karena saking besarnya molekul itu, maka dia mengalami proses ledakan. Dan dari proses ledakan itulah, kata Stephen Hawking, alam yang luas ini tercipta. Jadi menurut Hawking, alam ini tercipta
karena ada molekul kecil dulu yang memiliki energi padat, energi super dahsyat, lalu entah berapa miliar, ribu miliar tahun lalu meledak. Lalu inilah menyebut terjadi bumi, langit, planet, segala macam. Kata Stephen Hawking. Karena itu Hawking mengatakan bahwa penciptaan atau terciptanya alam, kata Hawking, tidak membutuhkan campur tangan Tuhan. Nah, memang saya sampaikan ini, tapi ini menjadi iktibar saja bagi kita, menjadi pengetahuan bagi kita yang dikemukakan oleh ahli fisika tentang proses terjadinya alam. Jadi Hawking mengatakan bahwa alam tercipta bukan karena campur tangan dan kekuasaan Tuhan Allah, tapi alam tercipta karena semata-mata dulu ada molekul kecil yang memiliki energi super dahsyat, lalu kemudian molekul itu mengalami ledakan besar. Masih minggu lagi saya tadi mengatakan lemahnya argumen ateis. Di mana letak lemahnya argumen? Mari kita lihat. Beliau Stephen Hawking mengatakan bahwa alam ini tercipta karena proses ledakan. Meledak. Coba bayangkan, kalau muslim berbahagia, kalau kita menggunakan kata ledakan atau meledak, biasanya yang terjadi hancur atau teratur. Pasti hancur. Coba bayangkan apa saja kita alami ledakan baik di rumah di mana-mana, pasti menyebabkan kehancuran bukan di tempat itu saja, bisa jadi sekeliling. Pasti begitu. Dan tidak mungkin yang namanya ledakan menyebabkan sesuatu terjadi teratur, rapi, tidak pernah bertubukan, tidak pernah bergesekan, tidak pernah. Tapi disinilah sekali lagi kelihatan kelemahan mendasar dari orang-orang ateis. Dia mengatakan molekul itu meledak, mengalami ledakan dahsyat. Tapi kenapa misalnya matahari, bulan, bumi, planet-planet entah berapa banyak, bintang entah berapa banyak, satu kali pun tidak pernah bertubuh, satu kali pun tidak pernah bergesek. Masing-masingnya bergerak pada sumbunya dan berrotasi sesuai dengan waktu yang sudah ada ditetapkan. Bumi berotasi pada diri sendiri mengelilingi matahari 365 hari satu tahun. Tapi bagi Hawking tidak. Ini terjadi ledakan. Lalu kemudian apa? Yang terjadi ternyata beraturan, teratur, rapi. Maka inilah salah satu yang mencerminkan betapa orang-orang ateis, karena jauh dari iman, argumen dan dalil yang dipakai itu sangat tidak masuk akal. Sangat tidak masuk akal. Jadi kalau saya berbahagia, saya ingin menyampaikan ini dengan ringkas saja. Siapa saja orang ateis pasti tidak akan pernah bisa memberikan argumen kepada kita bagaimana alam ini terjadi. Bagaimana seorang bayi jadi dalam perut ibunya bisa sehat 9 bulan 10 hari. Siapa yang menjaga? Mungkinkah si ibu bisa menjaga bayi dalam perutnya? Pasti tidak. Pasti tidak. Coba bayangkan kemana saja si ibu pergi, si janin ikut ke sawah, ke ladang, ke pasar, bahkan memakai toilet pun dibawa. Tapi janin akhirnya keluar menjadi bayi. Mungkinkah ini terjadi begitu saja tanpa ada yang mengatur, tanpa ada yang menjaga? Logikanya nggak masuk kalau ini terjadi begitu saja. Logikanya tidak masuk bagaimana dari sperma dan ovum bisa menjadi segumpal daging berbentuk tubuh lalu bergerak dalam rahim ibu. Rupanya inilah sesungguhnya, sekali lagi saya ingin mengatakan kepada kita,
beruntung kita orang beriman. Amin. Apa untungnya? Dengan iman semuanya masuk akal. Ya Allah. Dengan iman. Apa maksudnya dengan iman? Akal kita mengatakan tidak mungkin sesuatu terjadi tanpa ada menjadi. Itu akal siapa sih? Tidak mungkin pula janin dalam perut ibu kita dan kita juga janin dulu masing-masing di perut kita ibu kita. Tidak mungkin 9 bulan 10 hari kemana pun kita sehat keluar sampai sekarang tanpa ada menjadi. Maka alhamdulillah iman ini selalu membantu lurusnya cara berpikir kita dan sehatnya cara berpikir kita. Tapi kalau kita jauh dari iman seperti orang ateis, maka cara berpikir kita seperti kata Buya Hamka kacau, tidak benar, jauh dari logika. Dari itu muslim berbahagia. Sekali lagi mari kita syukuri iman ini dan mari kita menjauh dari nilai-nilai dikembangkan oleh orang-orang ateis yang sama sekali tidak mengakui dan tidak mempercayai adanya Tuhan. Itu saja pembahasan awal. Mudah-mudahan ini menjadi pemahaman penting bagi kita. Pada hidup ini memang di samping kita yang beriman, ternyata banyak orang yang mengakui tidak percaya dengan adanya Tuhan. Naudzubillah min dzalik. Mari kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.